Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat, para jemaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali untuk terus belajar tentang apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu dalam konteks ini, dalam konteks belajar ini, dalam belajar bagaimana kita melaksanakan rutinitas kita itu sesuai dengan aturan yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, para sahabat dan jemaah sekalian, kali ini saya akan melanjutkan satu pembahasan yang temanya masih berhubungan dengan suami istri, pernikahan, hubungan intim suami istri. Berpijak dari ayat yang Bismillahirrahmanirrahim, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, yang kira-kira artinya itu adalah istrimu itu bagaikan ladang bagimu, maka datangilah atau garaplah ladang itu sesuai maumu, gitu kira-kira ya, karepmu lah kira-kira begitu ya. Nah, dari ayat ini kemudian dijadikan hujah oleh para guru-guru kita semua untuk bagaimana dalam melakukan hubungan suami istri itu boleh dilakukan dengan berbagai macam cara, berbagai macam model, berbagai macam variasi, dan seterusnya. Kecuali yang patut dihindari adalah melakukannya dari jalan belakang atau dubur. Itu jelas diharamkan di dalam Islam. Di pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara berbagai cara yang dilakukan oleh orang untuk memuaskan pasangannya masing-masing, maka dalam Islam itu dianjurkan untuk melakukan yang namanya foreplay atau pemanasan, atau bahasa yang lebih eloknya mungkin cumbu rayu, bercumbu-cumbu, sehingga semakin menumbuhkan semangat untuk melakukan hubungan intim yang pada akhirnya kedua belah pihak, yaitu pasangan suami istri, satu sama lain saling mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. Nah, maka dari itu di antara beberapa bentuk foreplay ini, bentuk cumbu rayu atau pemanasan ini adalah melakukan oral sex, yakni satu kegiatan pemanasan menggunakan bantuan oral atau mulut lah, kira-kira begitu. Dalam konteks yang lebih spesifik, ini berkaitan dengan bagaimana hukumnya oral sex itu. Bolehkah kita menggunakan mulut untuk mencium atau bahkan lebih dalam lagi menjilat misalnya kemaluan pasangannya masing-masing. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut ke sana, perlu kita pahami bersama dulu bahwa dari kemaluan kita itu setidaknya keluar 4 air. Kita bahasakan air lah, kira-kira begitu. Yang pertama itu adalah air kencing.
Nah, air kencing ini saya rasa tidak perlu dijelaskan ciri-cirinya dan seperti apa dia cara keluarnya, karena kita dari lahir sudah tahu mengalami itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada air mani atau sperma kita kenal. Nah, sperma ini ciri-cirinya agak keputih-putihan begitu, agak kental, kemudian amis ya pastinya, dan keluarnya itu biasanya salah satunya itu kalau bukan karena mimpi basah, karena diperolehnya satu kenikmatan, baik itu melalui adanya persetubuhan atau hubungan badan, ataupun berdasarkan membayangkan atau melihat, yang intinya tercapai satu kenikmatan yang disebut dengan klimaks, dan terjadilah orgasme itu, keluar mani itu, dan ditandai biasanya dengan sedikit kejang-kejang atau apa. Kira-kira begitu, sebagai ekspresi orang itu sudah memperoleh kenikmatan dan keluar yang disebut dengan mani tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah madhi. Apa madhi itu? Madhi itu adalah air atau cairan yang keluar ketika orang itu sedang ada keinginan atau tersyahwat lah, kira-kira begitu. Sedang ada syahwat untuk bercinta, misalnya, lebih mudah begitu. Ereksi ya dalam bahasa ini. Itu biasanya keluar yang namanya madhi itu. Bentuknya itu dia cair. Kemudian warnanya itu bening, dan kalau kita sentuh itu dia semacam pelumas licin. Ya, kita husnudzon saja, ini Allah ciptakan sebagai salah satu untuk melengkapi kebahagiaan suami istri di dalam melakukan hubungan percintaan itu mati gitu ya. Dan yang keempat itu wadi. Wadi itu apa? Semacam ya air juga yang keluar dari alat kelamin, yang bentuknya itu ya ada kemiripan dengan mani, cuma wadi ini sifatnya dia lebih keruh ya, lebih keruh, dan biasanya keluarnya itu setelah orang ini kencing, buang air kecil biasanya. Nah, dia keluar itu wadi. Nah, dari keempat air yang dikeluarkan oleh alat kelamin ini, hanya satu yang suci, yaitu mani. Ya. Nah, selebihnya yang tiga itu, baik itu madhi, wadi, apalagi kencing gitu ya, itu hukumnya adalah najis. Dan ketika itu najis, asalnya, maka ya tetap akan najis. Nah, lantas bagaimana kemudian ketika akan terjadi satu persetubuhan antara suami istri, yang mana sangat tidak mungkin untuk memisahkan sesuatu yang najis dan tidak itu. Orang pasti akan kesulitan, apakah harus dibersihkan dulu atau seperti apa. Nah, sementara kita yakini bahwa mati itu Allah ciptakan untuk menjadi bahan penunjang kepuasan hubungan dalam suami istri, karena dia bentuknya semacam pelumas yang melumasi daripada alat kelamin itu, sehingga terciptalah satu hubungan yang tidak tersakiti satu sama lain karena ada pelumasnya itu.
gitu loh. Lantas bagaimana pemirsa yang dirahmati Allah? Nah, dalam kasus ini bolehlah kita mengambil salah satu referensi dari kitab I'anatul Talibin. Itu masih di juz 1 yang berkaitan dengan hal tersebut. Artinya apa? Fa innahu yatanajasu bihi ni'ama ya'fu. Jadi karena hal tersebut sulit memisahkan antara yang suci dan yang najis, maka dalam hal hubungan suami istri tercampurnya madhi dalam proses pelumasan itu diampuni karena orang itu akan kesulitan menghindari hal tersebut. Gitu loh. Jadi hukum ma'fu ini bermakna diampuni, bukan berarti bahwa diampuni ini mengubah daripada statusnya mati itu menjadi suci, tidak. Bahwa najis dia tetap najis, dia tidak bisa berubah menjadi suci. Nah, di mana hukum asalnya dari mati itu sendiri najis, maka selamanya hukum mati itu tetap najis. Nah, dengan demikian penting untuk menjadi catatan bagi kita semua. Bagaimana dalam proses oral seks misalnya, karena madhi ini merupakan kebutuhan yang sifatnya itu wajib ada dalam hubungan suami istri itu, agar satu sama lain tidak tersakiti, begitu kan. Dan tentu ini satu karunia dari Allah yang tidak mungkin dihindari. Karena demikian, maka hal tersebut adalah sesuatu yang dimaafkan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kemudian najis ini masuk ke mulut? Jadi kemakfuan najis itu kan ada pada alat kelamin masing-masing. Nah, tentu ini tetap tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran, karena prinsipnya madhi itu ditujukan untuk melumasi alat kelamin, bukan untuk pelumas mulut, namun pelumas dari kelamin itu sendiri. Ya. Nah, disinilah kemudian sebagian ulama itu tidak memperbolehkan orang melakukan oral seks itu atau seks menggunakan bantuan mulut itu, karena sangat susah atau sulit untuk menghindari adanya madhi itu untuk masuk ke dalam mulut itu. Jadi begitu. Kemudian karena memang tidak ada aturan yang sangat baku mengenai hal ini, maka ada juga ulama yang memperbolehkan oral seks. Jadi bagi mereka itu, mereka tidak memandangnya dari sudut ini najis atau tidaknya. Mereka lebih melihat pada hukum dasar tentang diperbolehkannya senggama itu, ya. Tentang diperbolehkannya senggama itu ada madhi dalam proses persenggamaan itu sendiri. Karena apa? Ya karena memang agak sulit menemukan orang yang ereksi itu mengeluarkan yang namanya madhi. Ya. Sehingga disinilah kita diminta untuk lagi-lagi bijak menyikapi hal ini. Bagaimana akhirnya? Susah untuk dijelaskan. Nah, kesimpulannya yang pertama, bahwa madhi itu tetap pada hukum yang najis, namun dimakfu kalau itu dimakfu kalau itu masuk ke pada vagina istrinya.
karena memang hal tersebut tidak mungkin dihindari. Yang kedua, oral sex itu boleh saja, bisa saja dilakukan, ya. Namun jangan sampai mengabaikan daripada hukum yang berkaitan dengannya, seperti adanya mandi yang sifatnya dia najis, yang yang kemungkinan cairan ini bisa masuk ke mulut dan juga itu tetap najis. Artinya apa? Artinya mandi itu najis dan dimakfu itu hanya kalau dia masuk ke vagina atau ke alat kelamin istrinya. Namun kalau dia masuk ke mulut, dan itu akan sangat sulit untuk dihindari. Akan sangat sulit untuk dihindari, dan hukumnya tetap najis, tidak ada maafu di situ. Ya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga, ya carilah cara mungkin bagaimana orang tetap bisa melakukan oral sex ini, yang tujuannya adalah untuk memuaskan pasangannya masing-masing dengan cara tidak mengabaikan daripada tuntunan syariat, yaitu menghindari yang najis tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, Islam itu adalah agama yang mudah, tidak sulit. Ada banyak cara, begitu kan, bagaimana. Nah, jangan berkumur lah atau apalah, ya. Jangan sampai nanti najis ini ketelan oleh mulut kita. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ini sedikit agak panjang karena memang butuh satu analisis yang sangat rumit, begitu kan. Yang pada kesimpulannya, ya kita bijak saja. Seandainya ada cara yang lebih elegan untuk kita bisa menghindari najis itu, gunakan cara itu saja daripada menggunakan cara yang bagi sebagian orang sebenarnya itu menjijikkan, gitu kan. Tapi bagi sebagian yang lain itu adalah fantasi dalam bercinta. Ya, silahkan saja mana pendapat yang mau diikuti. Yang penting jangan sampai itu menabrak daripada aturan syariat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.